Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, ya kita kan ada kandung kemih ya. Kandung kemih itu berfungsi untuk menampung urin ya, yang urinnya setelah selesai diproses di ginjal, kemudian nanti akan turun ya ke kandung kemih. Setelah itu nanti baru dikeluarkan. Nah, jadi teman-teman, kita juga harus menjaga kesehatan kandung kemih karena ini penting ya. Nanti kalau seandainya kesehatan kandung kemih terganggu, otomatis fungsi dari kandung kemih juga terganggu. Misalkan ada infeksi, ada peradangan, ataupun ada batu di kandung kemih ya, otomatis nanti akan menimbulkan gejala. Nah, jadi penting sekali kita menjaga kesehatan kandung kemih supaya tidak menimbulkan keluhan, tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi menjaga kesehatan kandung kemih itu bisa kita lakukan sejak dini. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan kandung kemih. Memang teman-teman ya, semakin bertambahnya usia, fungsi kandung kemih itu akan menurun. Nah, tetapi bukan karena menurun kita tidak menjaganya, tetap kita harus menjaga kesehatan kandung kemih. Nah, kandung kemih paling sering itu mengalami infeksi bakteri, kemudian inkontinensia urin ya. Jadi kontrol untuk membuang urin itu terganggu atau hiperaktif ataupun overaktif. Nah, jadi gampang sedikit-sedikit ya ada urin di kandung kemih, kita langsung ingin membuangnya. Nah, itu yang paling sering. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kandung kemih ya agar terhindar dari penyakit. Yang pertama, minum air putih. Ketika teman-teman kurang minum ataupun malas minum, minumnya hanya ketika haus saja, ya ini gak bagus ya, kebiasaan yang tidak bagus. Karena apa? Karena ketika teman-teman kurang minum, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian bisa menyebabkan urinnya jadi sedikit, kemudian jadi pekat. Ya ini bisa beresiko mengiritasi kandung kemih. Nah, kalau seandainya teman-teman merasa saya nggak apa-apa dok, nggak ada keluhan, ya belum saja ya. Nah, kebiasaan ini meningkatkan resiko teman-teman ya kandung kemihnya menjadi tidak sehat, yang mudah terinfeksi. Nah, kemudian dengan teman-teman mengkonsumsi banyak air putih ya minimal 8 gelas sehari. Nah, ini akan membuat ya warna urin tidak pekat, ya urinnya lebih lancar, pembuangan juga akan semakin baik. Nah, ini merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan kandung kemih ya agar terhindar dari infeksi. Ingat ya, yang disarankan itu air putih, bukan air kopi, air teh, ataupun minuman bersoda. Ingat ya, air putih ataupun air mineral itu boleh. Yang kedua, tidak menahan buang air kecil. Nah, jadi teman-teman jangan suka menahan buang air kecil, jangan sering menahan buang air kecil ya. Kemudian juga jangan terburu-buru ketika buang air kecil, ya santai saja ya. Supaya apa? Supaya benar-benar kosong kandung kemihnya. Nah, ketika terburu-buru, nah ini kan pasti nanti akan ada sisa ya di kandung kemihnya itu, urin. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman suka menahannya juga, menahan buang air kecil, nanti dulu masih belum banyak nih sepertinya. Nah, ini akan menyebabkan ya teman-teman mudah terinfeksi. Karena dengan membuang urin ini sama dengan kita membuang bakteri ya, bakteri. Kemudian kalau ditahan-tahan, bakteri bisa berkembang biak, bisa menginfeksi sistem perkemihan tubuh kita. Nah, ini akan repot nanti kalau seandainya teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Jadi, kalau terasa buang air kecil, keadaan memungkinkan, ya langsung buang saja ya sampai tuntas ya, supaya tidak tumbuh bakteri di sistem perkemihan kita. Jadi, buang air kecil itu sama dengan cara tubuh kita untuk membuang bakteri. Yang ketiga, buang air kecil sebelum dan setelah berhubungan. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum dan setelah berhubungan dengan pasangannya diharapkan teman-teman buang air kecil. Ya, karena takutnya nanti ada bakteri yang ada di saluran ataupun
bagian sensitif ya, kemudian kalau tidak dibuang ataupun teman-teman tahan, ini akan berkembang biak. Nah, kalau seandainya berkembang biak, takutnya nanti mengalami infeksi ya, infeksi saluran kemih. Jadi memang disarankan teman-teman ketika sebelum ataupun sesudah berhubungan untuk buang air kecil. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk dibilas ya, dibersihkan. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Nah, jadi teman-teman, berat badan ideal juga cara untuk menjaga kesehatan kandung kemih. Karena ketika berat badan berlebih, obesitas ya, ini akan membuat kandung kemihnya itu tertekan, terdesak, sehingga teman-teman untuk mengontrol buang air kecil juga akan terganggu ya, meningkatkan resiko terganggu. Nah, jadi memang disarankan teman-teman untuk menjaga berat badan tetap ideal ya, bukan hanya untuk menjaga kesehatan kandung kemih saja sih sebenarnya. Menjaga kesehatan dengan menurunkan berat badan ya, membuat berat badan ideal itu sama dengan kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Nah, jadi teman-teman yang berat badannya berlebih, yang berat badannya obesitas, diharapkan melakukan diet ya, diet yang sehat ya, jangan diet ekstrim ataupun diet yang tren-tren saja ya. Jadi memang diet yang sehat, diet defisit kalori ya, tingkatkan aktivitas fisik, tetap konsumsi sayur, buah ya, itu untuk vitamin mineralnya, kemudian tetap konsumsi lemak sehat, tetap konsumsi protein, tetap konsumsi karbohidrat kompleks. Cara dietnya bagaimana dok? Ya teman-teman bisa lihat di video ini ya, video channel saya tentang diet, atau teman-teman cari info-info diet yang sehat lainnya. Yang kelima, jauhi asap rokok. Nah teman-teman ya, memang harus menjauhi asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, karena asap rokok itu sangat tidak bagus untuk tubuh kita ya, karena asap rokok ini bisa membuat imun kita menurun, kemudian mengganggu sistem sirkulasi darah kita, dan teman-teman beresiko terkena kanker kandung kemih. Jadi yang mulai merokok jangan, yang sudah merokok hentikan, kemudian yang tidak merokok jauhi asap rokok. Nah jadi memang ini cara terbaik juga untuk menjaga kesehatan kandung kemih. Yang keenam, melakukan latihan otot panggul. Nah, jadi teman-teman ya, melakukan latihan otot panggul ini merupakan cara yang paling efektif juga menjaga kesehatan kandung kemih. Nah, kenapa seperti itu? Ya otomatis otot panggul menjadi kuat ya, organ-organ yang ditopang di sekitar panggul juga menjadi kuat. Nah, jadi teman-teman ini menurunkan risiko teman-teman ya dalam buang air kecil terganggu itu menurun, kemudian kelemahan otot untuk buang air kecil juga menurun. Nah jadi intinya teman-teman jauh lebih baik dalam mengontrol buang air kecil seperti itu. Nah jadi bagaimana dok latihannya? Nah latihannya bisa teman-teman ikuti senam Kegel. Nah cara senamnya bagaimana? Silakan buka YouTube ya, ketik saja senam Kegel, nanti teman-teman ikuti. 7. Membatasi makanan dan minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih. Nah jadi teman-teman, ini ada makanan dan minuman yang memang harus dibatasi dan juga harus dihindari. Nah supaya kesehatan kandung kemihnya terjaga. Yang harus dihindari itu seperti alkohol dan minuman bersoda ya, itu memang harus dihindari karena juga nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang dibatasi adalah makanan ataupun minuman yang asam ya, buah jeruk ya, lemon, nanas, ataupun buah-buahan yang asam lainnya. Kemudian teh, kopi, ini kan termasuk minuman berkafein. Nah jadi memang ini harus dibatasi juga. Nah jadi teman-teman ingat, ada yang harus dibatasi dan juga ada yang harus dihindari. Nah jadi yang dibatasi jangan mengkonsumsi berlebihan karena tidak baik. Ingat ya, dibatasi bukan dihindari, karena buah-buahan tadi juga sangat bagus untuk tubuh kita ya, karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Tapi kalau jumlahnya berlebihan itu sudah nggak wajar lagi. Yang kedelapan, selalu bersihkan bagian penting. Nah maksudnya ya ketika teman-teman buang air kecil, teman-teman buang air besar ya, teman-teman bilas, teman-teman bersihkan, teman-teman cuci ya, supaya bakteri itu tidak tumbuh di situ. Nah karena dengan teman-teman menjaga kebersihan, ini menurunkan risiko teman-teman terinfeksi bakteri. Nah, ketika teman-teman buang air kecil ya dibilas ya. Ketika teman-teman buang air besar juga dibilas bersih ya, dengan cara yang benar. Terutama bagi wanita ya, jangan dari belakang ke depan. Nah, ini salah ya.
Jadi bersihkanlah dari depan ke belakang. Nah, oke teman-teman, ya, menjaga kesehatan kandung kemih itu bisa kita lakukan sedini mungkin. Semoga teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman jadi tahu, teman-teman jadi paham ya bagaimana cara menjaga kesehatan kandung kemih. Semoga bermanfaat. Dan yang saya ingatkan lagi, ya, untuk menggunakan pakaian dalam itu gunakanlah pakaian yang menyerap keringat, jangan menggunakan bahan yang lembab, bahan karet ya, karena itu bisa bikin nanti bakteri gampang tumbuh. Nah, jadi biar sirkulasi bagus ya, biar nggak lembab. Nah, itu tadi teman-teman cara menjaga kesehatan kandung kemih ya. Semoga mudah dan semoga bisa diaplikasikan mulai saat ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Silakan komen juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.